Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita kedatangan Muhammad Walid Zaki, mahasiswa UNP angkatan tahun 2021, jurusan Sendra Tasik. Sebelum kita membahas bertanya-tanya kepada Walid, lebih baik kita berkenalan dengan Walid terlebih dahulu. Walid asli orang mana? Asli Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi. Ya. Kelahiran tahun? Tahun 2002, tanggal 22 Agustus 2002. 22 Agustus 2022. Berarti usia sekarang 20 tahun. 20. Masa sekolah dihabiskan di Masa sekolah dihabiskan di Kota Bukit Tinggi, Pak. SD sampai SMA. SD sampai SMA. Semasa kenapa mengambil jurusan Sendra Tasik? Yang mana waktu SMA dulu hobi kegiatan seni. Oke, kalau untuk kegiatan seni itu udah hobi dari kecil mungkin, Bang. Iya. Dulu mulai berani untuk ikut-ikut lomba itu kayak mulai dari SD gitu, Bang. SD itu kita Walid sendiri dipilih kan waktu itu mewakili sekolah untuk lomba FLS 2N namanya, Bang. Apa depannya tuh? Festival seni Festival Seni Siswa Nasional gitu. Untuk tingkat SD. Nah, dari itu mulailah untuk mengeksplor bakat dalam bernyanyi, Bang. Iya. Dan lama-kelamaan berlanjut sampai ke SMP juga masih dengan hal yang sama di SD. Nah, untuk lanjutnya ke SMA itu udah mulai untuk lebih mengembangkan bakat lagi dalam bidang tarik suara, mulai ikut les vokal, les vokal di Kota Bukit Tinggi. Nah, dari les vokal itu udah sering juga ikut lomba-lomba, festival-festival di Kota Bukit Tinggi, di Kabupaten Agam, dan di Sumatera Barat gitu. Apakah banyak menuai prestasi ketika ikut lomba-lomba? Kalau untuk prestasi untuk festival ada yang namanya perlombaan yang Bang. Iya, ada yang menang, ada yang kalah gitu. Tetapi kita Walid sendiri itu terus mau mencoba untuk mengikuti festival demi festival. Nah, yang mana lomba itu tujuannya sih sebenarnya bukan untuk mencari menang, tapi untuk mencari pengalaman lebih tepatnya. Ketika les vokal, apa ada ketemu dengan penyanyi top pop Minang? Kalau ketika les vokal kebetulan ya, Bang. Les vokalnya itu yang punya penyanyi Minang juga. Siapa tuh? Hari Parintang, adiknya Elsa Pitaloka gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah ada ketemu tapi nggak sengaja gitu. Soalnya les vokalnya itu di rumah orang tuanya gitu. Berapa lama dulu ikut les vokal? Kalau nggak salah itu dari kelas berapa ya? Kelas 2 SMA sampai kelas 3, nggak lama, nggak sekitar 1 tahunan. Dengan biaya sendiri? Iya, dengan biaya sendiri. Apa pelajaran yang didapat ketika les vokal tersebut? Pelajaran yang sangat menonjolkan diri, yang membantu dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau di les vokal itu Walid diajarin tentang teknik vokal, interpretasi lagu. Nah, bagaimana cara kita mengolah suara, bagaimana cara kita bernyanyi dengan teknik yang benar, yang baik dan benar. Terus bagaimana cara kita membawakan lagu sebagai penyanyi. Jenis-jenis lagu apa saja yang bisa Walid nyanyikan? Kalau Walid insya Allah sudah mencoba semua genre, tapi yang lebih
menonjol itu kayak di bidang pop, tapi di popnya pop lokal ya, pop Minang atau klasik. ya. Terus pernah juga sering juga ikut lomba pop Indonesia biasa, yang pop. Terus kemarin beberapa kali saat di kampus juga mencoba untuk ikut lomba lagu dangdut dengan genre yang berbeda. Semasa sekolah dulu di Bukit Tinggi, ada lomba dari sekolah yang mendaftarkan, ada ikut lomba sendiri atas kemauan sendiri ikut lomba tersebut? Nah, kalau untuk lomba di SMA itu ada yang diutus dari sekolah. Ya, biasanya kalau yang diutus dari sekolah itu adalah event-event yang berasal dari pemerintah, biasanya kayak FLS 2N tadi, kayak banyak ya event-event dari pemerintah. Terus kalau untuk festival itu biasanya kita sendiri, soalnya yang kalau festival itu penyelenggaranya swasta gitu. Organisasi ormas atau yang lainnya. Sekarang setelah sekolah Walid mengambil jurusan sastra tasik. Ya. Kenapa mengambil jurusan tersebut? Apa emang dari sini ini tanya? Oke, awalnya untuk kuliah sebenarnya kemarin itu masih ragu untuk kuliah bagi. Terus mencoba untuk daftar yang jalur undangan. Terus mendaftar ada ikut dua jalur gitu. Ya, jalur ada jalur SNMPTN itu untuk universitas negeri yang jalur undangannya, ada juga yang namanya SPAN-PTKIN ya. itu universitas negeri juga tapi yang berbasis agama. Nah, alhamdulillahnya kemarin yang dua Walid daftarkan itu pilihan pertamanya lulus dua-duanya gitu. Dan mungkin karena emang basicnya yang satu lagi apa tuh yang lulus nggak tahu? Kalau di SPAN PTKIN itu lulus di UIN Imam Bonjol, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, kalau yang di UNP itu lulus pendidikan sentral tasik. Pendidikan sentral tasik. Jadi Walid memutuskan memilih di UNP. Kenapa ya? Karena mungkin apa ada pertimbangan lain? Ya, karena mungkin emang basic sama hobinya di situ. Apa salahnya juga ya kita kuliah sesuai dengan hobi kita, mengembangkan bakat bisa juga. Terus kayaknya kuliah seni itu menyenangkan dan gak ribet kayaknya dari jurusan-jurusan yang lain. Tapi setelah dijalani kayak yang dibayangkan sebelum kuliah itu nggak benar gitu. Nggak benar apa maksud nggak benar? Maksudnya itu kan Walid anggap kuliah seni itu kayak santai, cuma kuliah seni kok kuliahnya nyanyi, nari, drama gitu kan. Tapi setelah Walid jalani dari semester 1 sampai sekarang semester 3 lumayan cukup berat, karena di kuliah seni itu kita dituntut untuk bisa ya Bang Iya, apalagi Walid di jurusan itu jurusannya satu Bang Iya, departemennya sentral tasik. Terus prodinya ada 3. Apa saja tuh? Pendidikan sentral tasik, pendidikan tari, dan pendidikan musik. Nah, Walid itu di pendidikan sentral tasik. Jadi Walid musik dan tari, drama, tari, dan musik. Jadi di Walid itu dituntut untuk harus bisa 3-3-nya gitu Bang Iya. Nah, otomatis lebih apa ya, tantangannya tuh lebih berat dari, bukan maksudnya lebih banyak dari prodi-prodi lain gitu yang di seni gitu. Nah, kalau untuk kuliah seni itu mungkin orang bayangin cuman santai lah, mungkin kuliahnya masuk pagi pulang sore, tapi yang Walid rasain sampai sekarang tuh enggak, beda sekali mungkin. Nah, kalau kita kuliah seni itu bahkan kita ada yang pergi pagi nanti pulangnya pagi juga Bang. Terus apa tuh kegiatan praktek? Iya, misalnya gini, kita kuliah Senin pagi gitu, terus ada kuliah sampai sore. Nah, nggak sempat pulang tuh, makannya di kampus aja.
Terus misalnya besok ada kayak ujian gitu Bang I, kita latihan di kampus, di kampus mungkin sampai larut malam, bahkan sampai pagi gitu. Nah, yang di kampus seni itu mungkin ada juga kita yang namanya bantu-bantu senior ya Bang I ya. Nah misalnya senior kita ada mata kuliah yang membutuhkan kita sebagai penyanyi, membutuhkan kita sebagai penari gitu. Nah otomatis kalau misalnya kita kuliah di seni gitu, kekeluargaannya harus kayak lebih pekat gitu Bang I. Kita saling membantu satu sama lain gitu Bang I. Kita bantu kakak-kakak senior atau adik-adik junior kita yang membutuhkan kita. Nah dari hal itu kita banyak memakan waktu di kampus gitu Bang I. Bahkan sampai bisa pulang pagi. Setelah 2 semester menjalani kuliah secara penuh, secara mau UAS semester 3, apa ada kesulitan yang sangat berat yang dialami? Kalau kesulitan itu pasti ada ya, ya. Kalau kesulitan dalam yang namanya dalam pendidikan pasti ada. Terus cara Walid menanggapinya ya dijalani aja. Terus mau nggak mau ya dijalanin. Kalau nggak ya sia-sia semuanya gitu. Yeah. Kalau untuk dibilang yang sulit gitu, semuanya sulit. Tapi adalah beberapa hal yang cukup berat untuk dijalani dalam masa kuliah. Kalau tidak salah Abang dengar 1-2 minggu terakhir ini ya pergi ke Bengkulu. Iya benar sekali. Itu ke Bengkulu itu dalam rangka apa? Nah untuk kegiatan ke Bengkulu itu kita untuk ujian akhir semester itu mata kuliahnya manajemen seni pertunjukan. Nah mata kuliah manajemen seni pertunjukan itu nanti kita berkolaborasi dengan kemarin Walid berkolaborasi dengan junior itu BP 2022. Mereka itu ujian praktek juga di Bengkulu juga. Itu mereka ujian dramaturgi. Nah, dramaturgi. Ya, itu namanya mata kuliah drama ya Bang ya. Terus di mata kuliah itu mereka menampilkan beberapa banyak hal-hal yang berbau dengan seni gitu, seperti lebih kentalnya ke bau seni drama gitu Bang. Nah, kami dari kelas yang mata kuliah manajemen seni pertunjukan itu memanajemen acara mereka di situ. Istilahnya kita jadi IO-nya atau panitianya lah gitu. Panitia pelaksana. Ya. Nah, kita kolaborasi itu program tahunan juga sih dari kampus, dari dosennya juga. Selain pendidikan Bengkulu, ada juga lagi pendidikan tempat lain yang gimana menjelang tamat? Sampai tamat itu kalau dengar-dengar cerita dari senior itu, kalau untuk yang pastinya itu 3 kali kita keluar ya. Di semester 1 itu ke Bengkulu, atau di semester 3 kita bisa dapat Bengkulu. Terus nanti ada juga kuliahnya ke Jogja biasanya tuh lagi kuliah ke Jogja. Terus di akhir semester di akhir kuliah itu di semester 7 atau semester 6 atau semester 8 itu ada kunjungan ke luar negeri gitu Mas. Soalnya senior Walid baru saja kalau nggak salah 3 hari yang lalu baru berangkat ke Malaysia untuk ujian praktek. Itu pergi ke Bengkulu itu pergi itu atas biaya sendiri atau biaya kampus? Kalau untuk biayanya itu pasti biaya sendiri ya Mas. Iya, karena itu menyangkut dengan kuliah kita sendiri gitu Mas. Kuliah kita, jadi itu menyangkut nilai ya Mas. Iya, jadi kita
tidak membawa nama kampus untuk menampilkan sesuatu, tapi kita membawa nama kita sendiri untuk mengambil nilai lah istilahnya gitu. Tapi kemarin kebetulan Walid dikasih juga kemudahan, ya alhamdulillahnya, karena Walid di acara tersebut Walid itu mengisi beberapa acara di dalamnya, terus Walid adalah dikasih sedikit kemudahan dari dosen yang bersangkutan untuk pergi ke situ, tapi tetap tetap membayar, tetapi dengan sedikit diringankan gitu. Selain Walid aktif di kampus, kalau untuk aktivitas di kampus itu apa tipe kura-kura atau kupu-kupu, itulah istilahnya. Kalau dibilang kura-kura dan kupu-kupu mungkin enggak juga ya Bang. Iya, dibilang kura-kura rapatnya juga jarang, tapi kalau dibilang kupu-kupu juga nggak pulang-pulang, emang nggak pulang-pulang ke kos gitu Bang. Jadi di kos di Padang ini? Iya, kos di Padang, di dekat kampus di Air Tawar gitu. Iya. Terus ada tergabung di salah satu kegiatan kampus itu kayak BEM gitu kan. Jadi mahasiswa aktif sebenarnya. Iya. Apa saja tuh organisasi yang diikuti di kampus? Kalau Bang dulu kuliah jujur emang kupu-kupu benar kupu-kupu. Kalau sekarang sejak semester 1 itu udah tergabung dalam namanya PSM Bang. Iya. Apa tuh? Paduan Suara Mahasiswa. Tentu paduan suara mahasiswa itu semua jurusan tergabung itu. Iya, tapi di sini yang untuk paduan suara mahasiswa ini kita dari jurusan Walid sendiri, dari Sendra Tasik umumnya, karena biasanya dalam acara-acara event-event di kampus yang dihubungi oleh orang kampus itu dari jurusan Walid gitu. Emang ada MOU atau kerjasamanya gitu Bang. Soalnya dari jurusan seni kan Bang. Selain itu apa lagi yang diikuti? Walid juga tergabung dalam BEM juga Bang Iya, ada beberapa event yang Walid ikuti di BEM gitu. Dalam kegiatan mereka Walid juga bantu-bantu gitu. Khusus BEM. BEM ini kan sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Apa ada minat untuk menjadi gubernur? Kalau untuk minat, siapa sih yang nggak mau kalau untuk jadi gubernur? Tapi kayaknya kalau untuk hal-hal yang berbau politik itu kayak emang agak kurang untuk pribadi Walid sendiri gitu. Tapi kalau ada yang mengusung, ada yang mencalonkan, ada suara mau. Ya tengok nanti aja gitu. Belum terpikir ke situ gitu ya, belum ada pikiran ke situ. Selain badannya tadi dari ayah, juga sebagai sekretaris alumni. Iya, benar sekali. Banyak sekretaris alumni duta pelajar. Iya. Bagaimana Walid mengontrol waktu untuk itu semua tuh? Untuk mengontrol waktu itu kita harus bisa memprioritaskan, harus tahu kita apa yang harus kita prioritaskan pada saat tersebut. Iya. Nah, misalnya kita lagi kuliah nih, ada kegiatan BEM. Nah, bagaimana cara Walid sendiri gitu? Ya Walid emang harus menyelesaikan kuliah dulu. Nanti untuk kegiatan BEM itu boleh menyusul atau Walid izin dulu gitu Bang. Iya. Sebagai duta pelajar ini apa tugas penting? Nah, kita di duta pelajar itu yang namanya duta ya Bang Iya, kita harus menjadi role model bagi pelajar khususnya di Sumatera Barat, karena Walid itu duta pelajar Sumatera Barat, dinobatkan waktu tahun 2021 kemarin. Jadi sudah ada pendampingan sekarang? Sekarang sudah ada, baru tapi beberapa bukan bulan berarti yang lalu. melupakan yang lama. Iya, benar sekali Bang. Nah,
karena di duta itu biasanya kita ada kayak tagline gitu, setahun menjabat, seumur hidup kita menginspirasi. Waduh, ya. Setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Iya. Habis pulang motonya ya. Iya. Itu biasanya dipakai sih kayak di duta genre. Walid kebetulan juga duta genre juga. Terus apa ada ketemu dengan siswa-siswa ceritanya? Kalau untuk di duta pelajar itu maupun di duta genre itu kita apa ada tuh? Duta pelajar kan jelas duta untuk para pelajar. Iya. Genre apa itu? Genre. Oke. Kalau duta genre, genre itu kepanjangan dari generasi berencana. Nah, itu adalah keluarga saja yang berencana ya. Iya, iya. Itu wadah bagi remaja, dari remaja dan untuk remaja, yang mana isi di dalamnya itu kita bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk nantinya kita hidup berkeluarga. Nah, kita harus sedari dini harus terencana dan berencana. Di mana Walid dinobatkan sebagai duta pelajar dulu? Oke, kalau untuk duta pelajar itu Walid itu tingkatnya provinsi Sumatera Barat. Provinsi ya? Iya. Langsung provinsi. Iya. Itu pelaksanaannya kemarin di Kota Padang, di karantinanya di Hotel Bunda Padang di Jalan Gudo Kanduang, dekat Pasaraya. Terus grand finalnya kemarin itu di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Itu bermalam di hotel kegiatan itu? Iya, kalau untuk duta pelajar maupun di duta genre juga kayak gitu juga Mas. Oh, jadi Walid ikuti kedua kegiatan ini, duta pelajar diikuti, iya. Duta dulu diikuti. Nah, kalau untuk duta genre itu Walid menjabatnya tahun 2020. Kalau duta pelajar itu 2021. Mana yang lebih prestisius pelajar dari genre ini? Kalau untuk kau tidak tahu nih, itu matanya. Kalau untuk yang lebih prestisius, yang lebih megah, lebih megah, sebenarnya sama sih Bang I, tapi kayak tergantung pelaksanaannya aja sih Bang I. Di genre megah, maupun di duta pelajar juga megah. Beberapa rangkaian kegiatannya juga sama kok Bang I, cuman beda tempat, beda panitianya juga. Nah, kita terlebih dulu tentang duta pelajar. Sekarang masalah alumni. Kenapa Walid dipercaya menjadi sekretaris alumni? Apa banyak mengharapkan nama setelah dulu? Oke, kalau untuk alumni itu ceritanya awal tamat 2021 ya Mas ya. Habis itu kemarin 2021 kebetulan ada alumni mengadakan musyawarah besar gitu. Mubes. Iya, Mubes. Nah, Walid sebagai alumni yang baru tamat beberapa bulan gitu, Walid diundang juga dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam kegiatan tersebut karena Walid baru saja tamat gitu. Awalnya di sekolah juga perangkat OSIS, ketua OSIS. Jadi dalam Mubes tersebut Walid dipercayalah sebagai panitia gitu Mas. Terus sebagai panitia terus diusulkan menjadi kepengurusan. Terus kemarin kita ada juga seperti voting gitu Mas. Terus iya voting. Jadi memang terus ini di voting. Iya. Nah, yang awalnya, di voting apa nih? Nah awalnya gini, ada beberapa nama yang dicalonkan untuk pengurus alumni. Nah dari situ kita panitianya mengadakan voting gitu Bang I. Karena di Mubes itu yang alumni yang datang cuma tidak sebanyak yang sudah menjadi alumni gitu Bang I ya. Jadi diadakan juga voting dan akhirnya terpilih sebagai sekretaris. Itu terpilih sekretaris itu mendapatkan suara urutan kedua, itu maksudnya? Oh bukan begini. Nah kalau untuk gini, calonnya tuh kemarin
kepengurusannya tuh ketua ini calonnya, sekretaris ini calonnya, wakil ini calonnya, bendahara ini calonnya. Jadi sesuai jabatan satu gitu. perangkat. Iya. Jadi satu klub 4 orang. Iya benar. Berapa orang dulu dari kemarin tuh? Kalau calonnya kemarin ada, kalau untuk keseluruhan kalau untuk calon kemarin ada sekitar 15 atau berapa orang? 15 ya. Jadi 15 itu menjadi empat bagian. 4 bagian. Kalau untuk sekretaris itu ada 2 sih Bang. 2 dipilih karena sekretarisnya ada emang dibutuhkan 2 gitu Bang. Ada sekretaris 1, ada sekretaris 2. Sudah berapa lama menjadi sekretaris alumni di SMA? Baru saja dikukuhkan 4 bulan yang lalu kalau nggak salah. 4 bulan yang lalu dikukuhkan sebagai pengurus inti tetap alumni Ikatan Alumni SMA Negeri 1. Itu ada periode sampai ada presiden wali kota gitu? Iya ada. Berapa sampai tahun? Tahun 2024. Oh sebentar ya, hanya 2 tahun. Sebenarnya pelaksanaannya kemarin itu di tahun 2021 Bang. 2021 pelaksanaannya di 2021 dan harusnya itu pergantiannya di tahun 2020. Nah, kenapa dilaksanakan 2021? Karena pandemi ya. Dan kenapa pengukuhannya baru di tahun 2022? Karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan kemarin itu, ada sedikit problem juga. Nah, terus undur-undur, terus baru ditetapkannya di tahun 2022. Jadi intinya satu periode 4 tahun. Iya. Apa kegiatan-kegiatan alumni yang akan Walid jalani rasanya? Kalau untuk kegiatan alumni itu ada prokernya sendiri, itu yang disusun oleh ketua. Ketua bersama dengan anggota gitu. Untuk kemarin kita sudah mengadakan kayak berbagi sembako ya di bulan Ramadan. Terus di setiap ada misalnya kabar gembira, ada kabar duka dari sekolah atau alumni gitu. Kita kayak misalnya ada yang meninggal, biasanya alumni itu mengumpulkan donasi. Iya. Terus alumni juga support kemarin ada event tahunan dari sekolah, itu event lomba yang diadakan oleh OSIS SMA gitu. Nah, jadi alumni juga support untuk kegiatan tersebut. Dari tadi kita membahas alumni. Emang ada alumni SMA mana? SMA namanya SMA Negeri 1 4 Koto. SMA Negeri 4. SMA Negeri 1 4 Koto. Satu itu nomor SMA ada, 4 Koto itu nama daerahnya. Iya. Bukan 14 Koto jadi kan? Bukan. Iya. Apakah mengalami kesulitan dalam kesulitan yang sangat menyulitkan untuk menjalani semua kegiatan ini? Nah, kalau untuk kesulitan, balik lagi itu pasti ada kesulitan dalam seluruh kegiatan, pasti ada kesulitan. Nah, itu bagaimana cara kita saja untuk membagi waktu. Untuk kesulitan yang paling sulit itu biasanya itu di membagi waktunya ya Bang ya. Membagi bagaimana cara kita memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Kalau Mas keluarga bagaimana dengan Walid selama Walid menjalin di kegiatan ini? Kalau untuk keluarga alhamdulillah support untuk seluruh kegiatan. Yang namanya keluarga ya pasti ada cemasnya gitu Bang. Iya, pasti ada kayak nggak suka gitu, kayak misalnya kita kegiatan banyak kegiatan terus takut capek gitu Bang. Iya. Terus ya gitulah sih, gitu sih Bang. Paling dari keluarga gitu. Tapi Walid alhamdulillah dapat biaya kan dari pemerintah kuliah nih. Alhamdulillah untuk kuliah itu ada full dari pemerintah dapat
program bidik misi dulu ya namanya, sekarang namanya KIP. Itu alhamdulillah untuk UKT udah ditanggung sampai tamat dan diberi juga waktu. Ya. Jadi Walid lumayan hebat lah gitu ya. Mulai dari penyanyi, duta belajar, genre, cerdas alumni, dan mungkin banyak ke depan yang lain akan diikuti. Amin. Terakhir, apa pesan-pesan terhadap kawan-kawan yang mendengar Walid sekarang? Kawan-kawan kampus. Kalau untuk teman-teman, mungkin buat teman-teman yang apa sih, yang nggak percaya diri sama diri sendiri, itu Walid mau kasih apa ya, kayak support gitu. Teman-teman jangan malu untuk melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, karena kalau kita belum mencoba nggak bakalan kita rasain gimana hasilnya. Gitu sih. Terima kasih waktunya Lek, Iya, atas semua kesetiaan berbagi di podcast ini. ya. Semoga segala kegiatan lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.